Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Trimovi. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Farisu yang dirilis tahun 2023 dibintangi Talapati Vijay. Film ini sungguh mempunyai jalan cerita yang menarik, haru, dan bahagia terdapat di dalamnya yang mungkin membuat kita sadar. Oke, tanpa berlama-lama lagi siapkan posisi seduh kopi, kalau gak ada teh juga nggak apa-apa, yang penting manis. Untuk memaniskan kehidupan yang hambar seperti buah berenuk. Are you ready? Mari kita eksekusi. Selamat menonton. Film dimulai diperkenalkan seorang miliarder asal Chennai bernama Rajendran. Perusahaan Rajendran Group bergerak dalam konstruksi pertambangan. Di malam pesta, ia memperkenalkan putra bungsunya bernama Vijay yang baru saja lulus dari Harvard. Harta keluarga tidak lepas dengan namanya ahli waris. Rajendran yang sudah tua tentu ia akan menentukan siapa ahli waris yang pantas melanjutkan perusahaannya. Ia mengatakan jika Vijay ingin menjadi ahli waris perusahaan, maka ia harus berkompetisi dengan kakak-kakaknya bernama Jai dan Ajay yang sudah jauh ikut adil di perusahaan. Hal mengejutkan terjadi di mana Vijay sama sekali tidak tertarik. Ia benci keangkuhan Rajendran karena dengan begitu hanya akan meruntuhkan kedamaian keluarga. Vijay lebih tertarik merintis bisnisnya sendiri berdiri di kaki tetangga. Ia tidak tertarik harta yang bergelimangan, ia hanya ingin hidup tenang dan damai. Bahkan Rajendran lupa ia pergi ke Harvard bukan karenanya, tapi karena beasiswa yang Vijay dapatkan atas kecerdasannya. Mendengar hal tersebut membuat Rajendran kesal jika memang Vijay tidak mau hidup bersama di kerajaannya dan tidak mau bergabung di perusahaannya. Silakan pergi saja dari rumah. Mantuk siap Vijay. Vijay diusir, sudah selaku ibu mencegah kepergian Vijay. Di sini Vijay mengatakan jika ibu ingin aku bahagia, izinkan dirinya pergi. Meskipun jauh dari gelimangan harta, Vijay hidup damai di luar melakukan sesuatu tanpa dicegah oleh siapapun. Vijay sudah 7 tahun berpisah dari keluarga, semua komunikasi terputus terkecuali dengan ibunya. Ia selalu berteleponan saling memberi kabar dengan ibu. Tentu hal tersebut dilakukan di saat ibu jauh dari suaminya itu. Atas ketekunan dan kecerdasannya itulah yang membawa Vijay hidup naik ke level atas di mana Vijay bersama temannya berhasil menciptakan sebuah aplikasi startup dan mendominasi aplikasi terbaik di India. Bisnisnya yang bergerak seperti GoFood dan Gojek dan juga goreng cau. Untuk perkembangan sebuah bisnis membutuhkan investor. Satu wartawan menanyakan kenapa Vijay harus bingung mencari investor. Bukankah ayah Vijay seorang pengusaha ternama di India? Hahaha, Vijay menjawab, bahkan jika ayahnya ingin berinvestasi di bisnis miliknya, ia tidak akan menerimanya. Di dalam bisnis pasti ada persaingan. Rajendran Group kedatangan pesaing baru bernama Jai Prakash yang dikenal dengan JP alias Jackpot, di mana JP bersanding dengan investor besar bernama Gautam untuk memenangkan tender proyek pertambangan. Akan tetapi, rincian tender JP itu bocor kepada kedua putra Rajendran yang menjadi sebagai direktur. Ajay dan Jai segera gerak cepat melobi dan melakukan negosiasi dengan Gautam untuk bersanding. Menurut Gautam, kontrak dengan Rajendran sedikit menguntungkan dibandingkan dengan JP. Maka dari itu Gautam lebih tertarik untuk menginvestasikan kepada Rajendran. Rajendran menang telak atas tender konstruksi pertambangan tersebut. Ia menghubungi JP dan mengolok-oloknya gimana JP senang bermain denganku. Rajendran menegaskan jika kau ingin mengalahkanku, lewati terlebih dahulu kedua putraku. Pak Gautam bersilaturahmi ke kediamannya Rajendran. Melihat suasana keluarga Rajendran di zaman sekarang, Gautam mengagumi Rajendran yang berhasil menyatukan keluarga besar, anak-anak, menantu, sampai cucu-cucunya juga ikut disatukan bagaikan tai. Namun di sini Gautam menyinggung dari tadi ia tidak melihat putra bungsunya yaitu Vijay. Seketika suasana menjadi hening tanpa alarm.
Di balik bergelimangan hartanya, Rajendran mempunyai sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Di mana temannya bernama Anan, seorang dokter yang selama ini menangani Rajendran. Setelah pengujian bahwa Rajendran diagonis menderita kanker pankreas tahap keempat. Anan memvonis Rajendran hanya akan bertahan hidup selama 8 bulan. Setelah mendengar hal tersebut, Rajendran sungguh terkejut dan ketakutan. Ia meminta kepada Anan untuk merahasiakannya. Penderitaan ia tanggung sendiri. Ia tak berani memberitahukan kepada istri tersayangnya karena takut merenggut kebahagiaan istrinya. Ia terbebani dan harus memutuskan siapa yang pantas menjadi ahli waris perusahaan sebelum ia meninggal. Di tahun terakhirnya ia ingin melihat Suda benar-benar bahagia. Untuk itu Anan menyetujui Suda yang ingin merayakan ulang tahun pernikahan yang sebelumnya ia tolak. Lalu Suda menghubungi Vijay memintanya untuk pulang. Sudah ingin di hari kebahagiaannya itu Vijay juga hadir. Mengingat sudah 7 tahun berpisah, ibunya tidak pernah lagi melihat kondisi putranya sendiri. Ia sangat merindukannya. Sudah memohon Vijay pulang untuk ibu. Di keesokan harinya Vijay kembali pulang ke istana setelah 7 tahun tak menampakkan diri. Melihat itu ibunya sangat bahagia memeluk erat putra tersayang melepaskan kerinduan yang mendalam. Vijay memasuki istana, namun di sini ia mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan, di mana Jai, Vijay, bahkan ayahnya serta keponakannya bernama Ria bermuka tatar tidak sama sekali tidak menyambut Vijay yang kembali. Bedagong sia. Di sini Vijay melihat kondisi keluarganya yang berantakan. Tidak ada keharmonisan sama sekali. Di mana Harry, si Agog, seorang pembantu menceritakan keluarga besarnya yang seharusnya bersatu justru acak-acakan bagaikan sampai. Terlihat mereka masing-masing makan sendirian. Konflik terjadi antara Jai dan Ajay dan si Oman di perusahaan mereka kelihatan bersatu akan tetapi di dalam rumah. Mereka tidak akur hanya karena berkompetisi untuk memenangkan ahli waris. Cuma gara-gara duit deh. Namun demikian, sehancurnya keluarga, ibu selalu memberikan kehangatan melayani mereka dengan baik. Itulah kerennya ibu. Vijay menghampiri ibunya. Ia berkata, kau sudah melayani mereka dengan baik akan tetapi tidak ada yang mengingatkanmu sudah makan atau belum. Perhatian Vijay yang membuat ibunya luluh. Vijay memperlakukan ibunya bak seorang ratu. Vijay bertanya kepada ibunya, apakah ibu sudah beol? Apakah ibu sudah bahagia di sini? Oh, ibunya menjawab, meskipun kondisi yang kian berantakan, seorang ibu harus selalu ada melayani mereka dengan baik. Sungguh ketulusan yang luar biasa bukan dari seorang ibu. Berkat Vijay kini ibunya bisa kembali tersenyum merasakan kebahagiaan. Vijay mendapatkan informasi dari temannya bahwa seorang investor asal Mumbai bernama Aditya tertarik untuk berinvestasi di bisnis startup Vijay. Di sisi lain, di sisi tengah, di sisi kanan, Departemen Pertambangan kembali membuka tender. Kali ini Rajendran Group memiliki pesaing yang keras yaitu JP. Untuk memenangkan proyek tersebut, Rajendran meminta kedua putranya menawarkan harga di atas penawaran JP dalam tender tersebut. Karena ini bukan soal untung atau rugi, akan tetapi soal identitas perusahaan. Dia tidak mau kalah oleh seorang JP. Ajay dan Jay menghadiri acara pertemuan antar kolega. Di sana Jay kedatangan selingkuhannya bernama Swita. Swita meminta kejelasan hubungan mereka berdua. Jay meminta waktu sampai ia mendapatkan hak ahli waris. Setelah itu ia akan menikahi Swita. Di sisi lain Ajay juga kedatangan investor bernama Mukesh. Mukesh menagih hutang Ajay senilai 400 crore atau setara 800 miliar rupiah ditambah bunganya menjadi 1 triliun modal sia. Diketahui Ajay sempat berhutang untuk modal usahanya di 2 tahun lalu. Dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Rajendran. Sebelum kematiannya ia harus segera mengumumkan siapa ahli warisnya. Di sini Rajendran belum mengetahui kualifikasi penuh di antara kedua putranya Jai dan Ajay. Apakah mereka layak atau tidaknya.
Tak lama kemudian Rajendran mendapatkan telepon dari JP, di mana JP mengolok-olok Rajendran, sebentar lagi kerajaanmu akan hancur. JP akan memenangkan tender proyek pertambangan karena ia sudah tahu rincian tender Rajendran. Mengetahui hal tersebut, Rajendran langsung pergi menemui para direktur. Ia marah besar bagaimana informasi rincian tender bisa bocor. Ia meyakini ada pengkhianat di belakang, yang pada kenyataannya itu adalah ulah Ajay, yang dimana untuk melunasi hutangnya Ajay membocorkan informasi rincian tender Rajendran yang memungkinkan harganya lebih besar dari 1 triliun. Di sana Rajendran seketika terdiam ketika ia melihat di koran bahwa Vijay mendapatkan investasi untuk bisnisnya. Kini Vijay semakin bersinar di kakinya sendiri. Arti istri dari Jay terbebani tak lagi menemukan ketenangan dalam hidupnya setelah mengetahui Jay selingkuh. Ia kedatangan adiknya bernama Divya. Divya meminta untuk menceraikan saja Jay. Akan tetapi Arti akan terus bertahan meski batin tersiksa. Itu semua demi anaknya. Melihat kedatangan Divya ke rumahnya membuat Vijay terpesona. Sebelumnya mereka pernah bertemu di 7 tahun lalu saat pernikahan Jay dan Arti. Pada saat itu Divya jatuh hati kepada Vijay, akan tetapi Vijay sama sekali tidak tertarik di kala itu tampilan Divya yang masih lugu. Tapi berbeda dengan sekarang yang semakin glow up, justru sekarang Vijay yang terpantung hatinya. Akan tetapi di sini Divya tidak mengingatnya, bahkan ia tidak kenal dengan Vijay. Vijay yang mendengar tentang masalah Arti dengan kakaknya menyarankan Arti untuk melepaskan daripada terus bertahan dalam penderitaan. Hal tersebut membuat Divya kagum. Sebenarnya Divya masih ingat dengan Vijay. Ia berpura-pura lupa karena mengira Vijay sama dengan kakaknya, tetapi kenyataannya Vijay tidak seburuk itu. CLBK pun terjadi. Cinta lama belum kelar. Divya lebih sering datang ke rumah Vijay. Hal tersebut membuat Vijay bahagia, hati yang berbunga-bunga. Akan tetapi Mas Vijay ini malu-malu kucing di hadapan ibu. Vijay menunjukkan keberhasilan dalam bisnis yang ia jalani kepada ibunya. Hal tersebut membuat ibunya sangat bangga terhadap Vijay. Namun di sisi lain ibunya sangat bersedih karena Vijay yang akan meninggalkan rumah lagi. Pesta ulang tahun pernikahan ibu dan ayahnya akan digelar. Pesta yang seharusnya membawa suasana kebahagiaan namun malah menjadi hening amburadul seketika. Di mana selingkuhan Jay datang ke pesta tersebut. Tentu melihat itu Arti tak lagi bisa menahan rasa sakitnya. Ia menghampiri mereka langsung menampar Jay. Sudah mencoba menahan menantunya yang akan pergi. Arti sudah sebisa mungkin bertahan, akan tetapi kali ini ia tak lagi kuasa menahan rasa sakit. Tak sampai di situ permasalahan timbul datang di mana Mukes beserta pengawalnya datang untuk menagih hutang Ajay, di mana Ajay telah berhutang yang kini menjadi 1 triliun tanpa sepengetahuan Rajendran. Mukes juga memberitahukan bahwa Ajay sendiri yang membocorkan rincian tender Rajendran yang membuatnya Rajendran kalah telak. Ajay marah karena merasa telah ditipu oleh Mukes. Ia mencoba melawan akan tetapi pengawal Mukes menghajar Ajay. Meskipun tak akur, bagaimanapun keluarga tetaplah keluarga. Vijay mencoba menghentikan mereka dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Mereka dicincang, dihabisi oleh Vijay. Dengan tegas Vijay memperingatkan Mukes untuk pergi dalam hitungan 5 detik. Jika tidak, jangan harap Mukes bisa pulang. Hal tersebut membuat Mukes ketar-ketir ketakutan, lalu ia bersama pengawalnya cus pergi. Dua putra emas yang Rajendran banggakan justru mengecewakan, berbalik dengan Vijay yang selama ini tidak dianggap justru memberikan power energi positif untuk keluarga. Malam itu Vijay sedang mengemasi barang karena esok hari ia akan pergi. Kondisi rumah dan perusahaan yang sedang kacau, Rajendran menghampiri Vijay. Rajendran meminta Vijay untuk menetap di sini saja. Setelah menilai hanya Vijay lah yang berhak menjadi ahli warisnya untuk melanjutkan dirinya di perusahaan. Sekali lagi Vijay bukan tipe orang pemuja harta warisan. Vijay menolak dan mengatakan, bukankah dulu kau sendiri yang mengusirku, tapi sekarang kenapa kau sendiri yang mencegah kepergianku? Ia datang ke sini karena ibu, ujarnya. Rajendran menyadari atas kesalahan di masa lalunya ia tak dapat menghentikan Vijay.
Di keesokan harinya, Vijay hanya berpamitan kepada ibunya saja. Sedangkan dari atas Rajendran hanya bisa meratapi kepergian Vijay dengan penuh kesedihan. Kekacauan di rumah dan di perusahaan yang membuat Rajendran depresi, bahkan ia sama sekali tidak mau makan. Namun tiba-tiba hal begitu mengejutkan terjadi. Vijay datang kembali dengan menatap wajah Rajendran sambil berkata, "Aku tidak ingin pergi, Bu." Yang membuat ibunya terheran-heran. Yang ternyata Vijay sudah diberitahu oleh Anand bahwa ayahnya menderita kanker dan tidak akan hidup lama lagi. Akhirnya ego dari keduanya mulai mendingin. Rajendran mengakui kesalahan di masa lalu atas segala kekacauan keluarga dan perusahaannya. Sekarang ia yakin hanya Vijay yang dapat mengatasinya. Dan itulah mengapa yang membuatnya takut ketika Vijay pergi. Rajendran hanya ingin mati dalam keadaan damai. Keluarga tetaplah keluarga, sejauh kita melangkah keluarga lah tempat kita pulang, di mana Vijay menyetujui dan akan melakukan permintaan terakhir ayahnya. Di keesokan harinya berita datang dari Rajendran Group bahwasanya Rajendran mengumumkan dirinya yang akan pensiun dari kepemimpinan dan sekaligus mengumumkan ahli waris yang akan meneruskan, yang tak lain tak bukan dialah Vijay. Hari itu Vijay untuk pertama kalinya memasuki kantor Rajendran Group. Ia disambut hangat oleh semua orang. Kursi tahta kepemimpinan yang selama ini diperebutkan oleh Jai dan Ajay justru jatuh ke tangan Vijay. Tentu hal tersebut yang membuat kedua kakaknya tidak bisa menerimanya. Vijay mengatakan dulu ia datang untuk ibu, tetapi kali ini ia datang untuk ayah. Watch out! The boss! Return! Hari itu Vijay turun langsung ke lapangan, akan tetapi ia malah mendapatkan hal konyol di mana justru para pegawainya mencoba menyerang Vijay. Ternyata itu ulah Jai yang tidak terima atas Vijay yang menjadi pemenang ahli waris. Jai mengatakan bahwa yang bisa mengendalikan para pekerja hanya dirinya, lalu ia menyuruh mereka untuk mencincang Vijay di tempat. Jai tidak tahu kehebatan putra kesayangan ibunya dalam bertarung. Ia salah memilih lawan. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Jai betapa dibuat terkejut melihat keganasan Vijay dalam bertarung. Hal tersebut membuat ia ketakutan sampai-sampai ia ngompol dan kecipirit. Sehabis pertarungan, Vijay menyuruh pegawai untuk menghancurkan mobil Jai. Akan tetapi Jai di prank itu hanya untuk membuktikan siapa sekarang yang bisa mengendalikan para pekerja. Lagian Vijay tidak mau pulang dengan jalan kaki. Lalu dengan tengil ia masuk ke mobil dan menyuruh anak buahnya memberikan uang receh kepada Jai untuk ongkos pulang. Masalah tak sampai di sana, Jai dan Ajay melakukan protes kepada ayahnya, mengapa harus Vijay terus, kami ini dianggap apa? Vijay datang, apakah kalian bayi bodoh? Bukankah kalian tidak menyadari telah melakukan kesalahan yang disengaja? Apapun yang sudah terjadi tidak bisa diubah terkecuali diri kita yang harus berubah. Vijay menawarkan kerjasama kepada mereka berdua. Namun mereka tidak mau menerimanya, memilih untuk pergi dari rumah. Ibu mencoba menahan mereka yang akan pergi. Ia sangat bersedih putranya beserta menantu cucu meninggalkan rumah. Tapi apalah daya, itu kemauan mereka. Masalah eksternal di perusahaan belum berhenti, di mana para dewan direksi sebagian tidak setuju atas terpilihnya Vijay. Untuk bisa menduduki kursi kepemimpinan harus melalui voting suara dan Vijay diberikan waktu 2 hari. Ternyata itu semua ulah Ajay. Rapat kembali dibuka, nampaknya Ajay sudah pede akan memenangkan voting. Hingga ia lupa siapa orang yang dihadapinya. Dengan cerdik dalam 2 hari terakhir, Vijay sudah mengantongi kebusukan para dewan direksi hingga masalah pribadi mereka. Vijay mengancam mereka, ia akan menceritakannya ke publik.
Tentu hal tersebut membuat para dewan direksi ketar-ketir ketakutan. Pada akhirnya, para dewan direksi beralih suara mendukung Vijay sebagai pemimpin atau CIO perusahaan Rajendran Group. Masalah baru muncul di mana departemen menyegel proyek pertambangan Rajendran. Vijay dan Rajendran melakukan protes ke Departemen Pertambangan. Pak Komisaris menjelaskan masalahnya bukan di hukum kita, namun semua itu atas permintaan kedua direktur Anda. Yang ternyata itu ulah Jai dan Ajai. Diketahui mereka masih menjabat sebagai direktur di perusahaan Rajendran Group yang masih memiliki wewenang. Tak menyangka kedua putranya yang dulu menjadi power di perusahaan justru sekarang malah bergandengan dengan musuh untuk melawan dirinya. Jai dan Ajay menyarankan kepada JP untuk menaruh harga di 6.000 crore. Dengan begitu mereka berdua yakin akan menang karena mereka berdua persis tahu rincian perhitungan Rajendran. Kemudian JP bergandengan dengan seorang pengusaha hebat asal Mumbai, seorang investor besar bernama Aditya. Di sisi lain Rajendran dibuat putus asa bagaimana cara mengatasi supaya memenangkan tender, sedangkan segala bentuk aspek rinci perhitungan tender miliknya Jai dan Ajay tahu yang sekarang berada di pihak musuh. 15 perusahaan telah mengajukan penawaran untuk proyek pertambangan. Departemen Pertambangan mengumumkan penawaran tertinggi yang berhak menjadi pemenangnya yang tak lain tak bukan adalah JP Group. Sedangkan Rajendran Group berada di urutan kedua. Vijay kalah telak dalam tender tersebut. Jai dan Ajay sangat bahagia atas kekalahan Vijay dan Rajendran. Begitupun JP yang terus mengolok-olok Vijay. Ia menyuruh menanyakan kepada Rajendran bagaimana sakitnya terkena pukulan kekalahan. JP dan kawan sudah menang, ia tinggal menunggu kedatangan Aditya untuk mendatangani tender dan menyerahkan ceknya. Tak lama Aditya datang, ia disambut baknya seorang raja. Namun Aditya mengatakan, bentar dulu, saya bos Anda. Tapi Anda tidak tahu siapa bos saya. Bos Aditya yang tak lain itu adalah Vijay. JP, Jai, Ajay, dan Mukesh dibuat terkejut. Waduh, bagaimana bisa? Apakah kalian tidak ingat sebelumnya Vijay mendapatkan investor dari Mumbai bernama Aditya untuk bisnis startupnya? Nah, karena keadaan mendesak sebagai pengganti, Vijay menyuruh Aditya untuk berinvestasi di Rajendran saja. Sebenarnya dari awal Aditya sudah tahu siapa yang sedang dilawan JP dan kawannya. Namun ia menuruti Vijay yang mau memberikan kejutan kepada JP dan kawannya. Vijay hanya ingin mengajaknya mereka bagaimana cara bermain dengan benar. Tak henti-hentinya Vijay mengolok-ngolok JP yang membuatnya pusing bagaimana JP kena pukulan kekalahan sakit. Pada akhirnya yang mendatangani dan menjadi pemenang tender proyek pertambangan adalah Rajendran Group. Segel proyek pertambangan kembali dibuka. The Big Boss alias Vijay turun tangan langsung untuk menata para pekerja supaya bekerja dengan baik. Tak hanya itu, Vijay memerintahkan untuk membangun fasilitas seperti sekolah, puskesmas, pasar jalan, dan sistem transportasi di 18 desa yang dekat dengan pertambangan. Hal tersebut untuk mensejahterakan mereka, sungguh seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Masalah tak kunjung selesai di mana Ria, anak Arti, dan Jai belum pulang ke rumah sejak ia pulang sekolah. Jai marah kepada Arti yang tidak becus menjaga putrinya. Keadaan semakin runyem, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Teman Ria memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Ria menceritakan akan kencan dengan seorang melalui aplikasi di sebuah tempat. Kemudian mereka mendatangi kantor polisi untuk mengecek semua rekaman CCTV. Terlihat Ria dibawa ke suatu tempat yang menjadi perdagangan manusia. Polisi menjelaskan bukan hanya Ria, sebelumnya sudah banyak korban. Untuk bisa memasuki wilayah tersebut, polisi membutuhkan waktu 3 jam. Arti tak kuasa menangis histeris khawatir terhadap putrinya. Tanpa banyak basa-basi sedikit mereka terlambat bertindak maka akibatnya fatal. Vijay mendapatkan informasi bahwa di wilayah tersebut kumpulan para preman yang diketuai oleh Anthony.
Vijay tak peduli siapa mereka, mau sehebat sejago apapun mereka karena sama-sama tidurnya merem. Vijay datang secara baik-baik menanyakan di mana Anthony. Namun seketika preman langsung garang. Ada satu preman yang konyol mengusir Vijay dengan mendorongnya. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Vijay yang kemasukan juri Cidampit mengobrak-abrik markas mereka, tak memberinya ampun hingga rata di tangan seorang Vijay. Ia menanyakan di mana Anthony, ternyata Anthony sudah tumbang. Kirain keras, ternyata tisu. Vijay menyuruh Anthony untuk membawa Ria kembali. Tak lama polisi datang meskipun terlambat, pada akhirnya Ria dan para remaja lainnya dapat diselamatkan. Jai dan Arti sangat bersyukur Ria telah kembali dengan kondisi baik-baik saja. Hikmah di balik peristiwa tersebut, Arti mau kembali pulang mengingat Arti dan Jai belum resmi bercerai. Sudah dan Rajendran menyambut mereka dengan penuh kehangatan. Akan tetapi Jai masih pusing, ia memilih untuk pergi. Di perjalanan ia teringat dengan Ria. Pada akhirnya Jai menurunkan egonya, ia kembali pulang ke rumahnya. Hal tersebut yang membuat ibunya sangat bahagia. Jai meminta maaf kepada ayahnya, mengakui kesalahannya kepada Arti, meminta untuk memperbaikinya. Ia juga berterima kasih kepada Vijay yang telah menyelamatkan keponakannya. Suasana menjadi haru bahagia. Akhirnya mereka menurunkan egonya masing-masing. Di malam harinya ibu melihat Rajendran yang terkapar di toilet. Rajendran segera dibawa ke rumah sakit, untungnya masih bisa diselamatkan. Di rumah sakit Anan menceritakan yang sebenarnya yang menimpa Rajendran. Itu kenapa alasan Vijay mau pulang lagi, karena ia yang memberitahu bahwa Rajendran tidak akan hidup lama lagi. Vijay datang bukan untuk harta warisan tetapi untuk memberikan kematian yang damai bagi Rajendran. Ibunya ingin Vijay membawa Ajay pulang. Mereka ingin bersatu sebelum ayah meninggal. Kemudian Vijay mendatangi Ajay yang tengah melakukan rapat peresmian perusahaan baru bersama JP. Vijay datang meminta Ajay untuk pulang. Akan tetapi Ajay menolak pulang meskipun ia sudah tahu bahwa ayah tidak akan hidup lama lagi. Ajay sudah kecewa dan tidak mau berikatan lagi dengan keluarga. Tak henti-hentinya JP terus merayu Pak Gautam untuk menjadi investornya. Akan tetapi itu ditolak oleh Gautam karena ia sudah terikat kesepakatan dengan Rajendran Group. Ia takut kena masalah hukum. Ajay yang masih menjabat sebagai direktur di Rajendran Group, ia bisa membatalkan kesepakatan itu. Pada akhirnya Gautam menyetujui kesepakatan baru dengan JP. Tak lama Jai dan Vijay datang, kali ini Jai langsung yang meminta Ajay untuk pulang. Tapi tetap Ajay tidak mau karena baru saja ia mendapatkan kesepakatan baru yang menguntungkan. Mendengar itu Vijay hanya tertawa. Ajay lupa siapa pemimpin dirinya. Hari itu juga Vijay memecat Ajay sebagai direktur di Rajendran Group. Secara tidak langsung kesepakatan Gautam dengan Rajendran tidak bisa dibatalkan. Karena Gautam takut terkena masalah hukum yang menimpanya di atas kesepakatan itu. Ajay sekarang tidak memiliki jabatan apapun, bahkan ia ditipu oleh JP di mana Ajay tidak bisa menjual saham satu pun tanpa seizin JP. Merasa dihianati, Ajay marah. Para pegawai JP langsung menghajar Ajay. Vijay membiarkan Ajay dihajar sampai di mana ia berkata minta tolong dan ia ingin pulang. Setelah dihajar habisan, Ajay menyadari ternyata hanya keluarga lah yang menerima dirinya apa adanya. Meskipun dalam kondisi apapun ia mencoret kesepakatan dengan JP yang harusnya ditandatangani. Ajay sadar, meminta maaf dan berkata aku ingin pulang. Disitulah Vijay beraksi. Semua pasukan JP dibabat habis di tangan Vijay seorang. Melihat keganasan JP merinding ketakutan.
Vijay mengatakan dirinya bisa saja menghabisi JP, tapi ia tidak tega mengingat JP sudah lansia. Vijay hanya menasehati, apa sih Bung yang kau kejar harta jabatan supaya Anda merasa puas? Ayahku juga sama, sangat berambisi, tapi apa yang ia katakan setelah menaklukkan dunia? Ia hanya ingin mati dengan damai. Pada akhirnya ketiga saudara itu kembali menjadi akur seperti di masa lalu. Ajay pulang ke rumah dengan membawa anggota keluarganya. Tentu hal tersebut membuat ibu dan ayah sangat bahagia. Ajay menangis meminta maaf kepada ayah. Suasana keluarga menjadi hangat bersatu pada dalam keharmonisan pemandangan yang langka. Di mana itu tidak terjadi sebelumnya. Itu semua tentu berkat Vijay. Ayahnya sangat berterima kasih kepada Vijay, bahkan Vijay memberikan lebih apa yang ayah minta. Rajendran meminta maaf kepada Vijay dulu tidak bisa memberikan apapun. Di sini Vijay mengatakan tidak peduli berapa banyak masalah antara ayah dan anak. Ayah tetaplah ayah, sosok pahlawan bagi seorang anak laki-laki yang mengajarkanku berjalan. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menyaksikan film ini sampai selesai. Saya admin, pamit undur diri, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.